Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu ya. Kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita merayakan kasih-Nya yang besar. Dan kita percaya Tuhan berperkara di tengah-tengah kita. Ada amin? Amin ya. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau sama-sama mengatakan visi misi Abalov dulu ya. Kita mau sama-sama katakan visi misi kita. Karena kita tahu Tuhan mau bawa kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama katakan visi misi Abalov Ministry. 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Dan fokus kita tahun ini Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, fokus kita Christ Center Disciples. Kita mau terus ya ada di dalam pemuritan dan kita juga akan membahas nanti juga tentang pemuritan juga Bapak Ibu. Sebelumnya kita mau bersatu hati, kita mau berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Apa yang Kau mau katakan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau Tuhan mendapatkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan secara bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Dari minggu lalu tentang pertemuan Yesus dengan murid-muridnya ya. Bu Evi sudah menyampaikan minggu lalu tentang pertemuan Yesus dengan murid-muridnya di Yerusalem. Dan Bapak Ibu sebelumnya lagi dari awal ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria. Dia menampakkan diri juga kepada Thomas, kepada murid-muridnya. Dan kepada juga hari ini kita akan membahas bagaimana Yesus juga secara khusus menampakkan diri dan bertemu dengan Petrus, Bapak Ibu. Dan Yesus ketika ia bangkit, dia fokusnya juga melihat ada murid-muridnya. Dia fokus dengan murid-muridnya. Dia ketemu dengan murid-muridnya. Karena apa? Dia tahu murid-muridnya inilah yang akan menyebarkan Injil tentang keselamatan itu. Gospel Center itu dimulai juga dari murid-muridnya. Nah, kita mau sama-sama ya. Jadi judul khotbah hari ini adalah pemulihan kasih dan panggilan melayani, yaitu perjumpaan juga Yesus dengan Petrus. Kita mau sama-sama buka dulu Bapak Ibu ya. Kita akan membahas Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Perikop Injil Yohanes 21 ini merupakan bagian yang akhir ya dari Injil Yohanes. Ya, jadi adalah kitab Yohanes ini adalah pasal yang terakhir. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada beberapa muridnya di pantai, di Danau Tiberias. Ya, nah di pantai Danau Tiberias ini, ya saat murid-muridnya sedang ya mau untuk yang namanya menjala ikan, Bapak Ibu, mereka murid-muridnya ini sudah mulai hopeless, Bapak Ibu. Makanya kita akan sama-sama lihat firman Tuhannya ya. Di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ya. Bagian yang pertama ini adalah perjumpaan di Danau Tiberias dan kuasa hanya ada di dalam Yesus. Mari kita sama-sama baca Yohanes 21 1 sampai 14. Yang ganjil saya akan baca dan selanjutnya yang genap Bapak Ibu dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Yohanes 21, 1 sampai 14, ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka,
"Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya, Bapak Ibu, ini kondisi yang menggambarkan ya murid-murid Yesus, Petrus dan beberapa murid yang lainnya. Mereka kembali kepada pola yang lama, Bapak Ibu. Ya, mungkin mereka sudah kehilangan arah ya karena mereka kehilangan Yesus. Ya, Yesus sebelumnya emang menampakkan diri, tetapi mungkin Yesus tidak ada selalu bersama dengan mereka. Dan Petrus di sini dia mencoba untuk ya pergi ya dengan perahunya dan beberapa murid-murid yang lain pun mengikutinya. Nah, kondisi ini menggambarkan mereka kembali ke pola kehidupan yang lama dan bingung Bapak Ibu untuk menjalani misi Allah. Tetapi Kristus menampakkan dirinya dan mengarahkan mereka. Jadi di dalam perikop ini Yohanes 21, 1-14 Bapak Ibu. Ini adalah satu bagian yaitu di mana Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tanpa Yesus kita tuh gak bisa apa-apa. Pelayanan tanpa Kristus itu adalah nothing. Aktivitas kehidupan sehari-hari kita tanpa Yesus itu adalah kosong Bapak Ibu. Tetapi pelayanan, aktivitas kita, seluruh apa yang kita lakukan, kalau sumbernya adalah Yesus, kalau sumbernya kita taat kepada Yesus, itu pasti berbuah. Amin. Karena Yesus adalah yang terutama dan yang utama. Tidak ada yang lain selain Dia. Jadi pelayanan di dalam ketaatan itu menghasilkan buah. Karena fokusnya bukan diri kita sendiri, tapi adalah Yesus. Nah, disitulah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Adakah lauk pauk?" Dan mereka berkata, "Tidak ada." Dan akhirnya Yesus berkata, "Lemparkanlah jala." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Dengan Yesus ada yang namanya hasil, ada yang namanya buah dari apa yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ada ikan yang besar-besar, dicatat 153 ekor. Di sini kita melihat ya Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Dia kita kehilangan arah Bapak Ibu. Tanpa Dia kita akan bingung. Jadi kita harus selalu ada di dalam Kristus yang penuh dengan kuasa tersebut. Amin. Ya, itu yang pertama, bagian yang pertama Bapak Ibu. Bagian yang kedua adalah di dalam Yohanes 21 ya, ayat 15 sampai ke 19 Bapak Ibu. Ini adalah restorasi atau pemulihan Petrus lewat penerimaan Kristus.
Kita lihat latar belakangnya, Petrus ya Bapak Ibu ya. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling berani membela Yesus. Mungkin salah satu kejadiannya saat Yesus ditangkap ya, yang langsung bertindak siapa? Petrus. Dia langsung mengambil pedang dan memotong telinga dari salah satu prajurit. Itu adalah salah satu hal yang membuat Petrus ini adalah pribadi yang sangat membela Tuhannya. Dan mungkin di dalam beberapa ayat, di sini dikatakan Petrus itu sangat ya berkata dengan percaya diri bahwa ia sesekali tidak akan meninggalkan Yesus. Yaitu di Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Terus ada lagi di Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia berkata seperti itu seolah-olah dia berkata, Tuhan Yesus tenang aja, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah kata-kata dari Petrus yang mungkin terlalu percaya diri. Over confidence. Ketika dia terlalu mungkin ya namanya ya mungkin ada emosional yang dia belum lihat dia ketika ikut Yesus, hidupnya berubah, dia ikut Yesus kemanapun melayani. Itu dia kayak punya rasa, ya saya akan bela Tuhan saya akan bela guru saya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Kalau 2 kali itu udah namanya pengulangan. Tapi kalau sampai 3 kali dari kitab bahasa Yunaninya itu dikatakan kalau sampai 3 kali itu udah ekstrim Bapak Ibu. Sudah ekstrim itu kalau bisa dibilang sudah keterlaluan. Maksudnya apa? Dia menyangkal Yesus yang dia bilang, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau Tuhan. Aku sekali-kali ini orang lain tergoncang, aku tidak Tuhan. Orang yang sama menyangkal Yesus 3 kali Bapak Ibu. 1 kali, 2 kali. Dan ini Petrus bilang, aku tidak kenal dia. 3 kali Bapak Ibu. Dan ini menggambarkan kondisi Petrus ketika ia sadar ia menyangkal Tuhan Yesus ketika ayam berkokok. Ketika saya membayangkan ini, ketika saya membayangkan posisi Petrus itu pasti sangat hancur hatinya. Kalau kita relate dengan kita, ya zaman saya dulu waktu pelajar, dan saya masih ketika saya menjadi pekerja pelajar, dan ada teman-teman yang lain waktu zaman masih di IBN. Ada beberapa kita kelompok kalau habis ibadah atau ngobrol. Ada 1 orang yang berkata dengan yakin. Kalian ya lihat ya. Gua nih kalau di belek ini gua nih. Ya, waktu di belek ini. Waktu dibilang gitu kan. Di belek. Nanti keluarnya itu Abalov. Wah, Abalov. Abalov tuh dari kecil. Udah ada. Saya di sini ada, udah lama saya di sini. Nggak usah diragukan lagi keabalovan saya. Tapi ternyata Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian, dia tidak ada di Abalov. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Masih mending kalau nggak usah ngomong-ngomong, tiba-tiba masih ada di Abalov sampai akhir hidupku. Masih mending begitu ya nggak? Tapi itulah gambarannya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Gambaran seorang Petrus. Dia seperti tertuduhnya bukan main. Dia mengalami kondisi yang tidak ideal. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia tuh tidak mau menghakimi Petrus. Dia datang. Dia itu datang dengan menerima Petrus apa adanya. Bayangin Bapak Ibu. Dia tidak berkata sama Petrus, Pet,
Kamu udah menyangkal aku, kenapa gak langsung sujud minta ampun, Pet? Harusnya bisa begitu dong. Benar gak Bapak Ibu? Tapi Yesus tidak melakukan itu Bapak Ibu. Dia tidak datang dengan penghakiman. Yesus nggak datang dengan penghakiman. Tidak datang dengan, kenapa engkau begitu? Tapi Yesus datang dengan penerimaan apa adanya. Amin. Dan Petrus, ya ketika kita lihat kisahnya, kita bisa sama-sama baca dulu. Yohanes 21 ayat 15 sampai yang 19 ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama baca. Nanti yang 15 saya, nanti lanjut lagi Bapak Ibu yang genap ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18 silakan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 3 kali Yesus bertanya, Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya mau ada sebuah ya ilustrasi Bapak Ibu, boleh Gerson bisa ke depan. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya itu ya, yaitu Petrus. Ia bertanya itu ada 2 pertanyaan di awal itu sama. Tapi yang ketiga dia agak berbeda Bapak Ibu. Artinya ya di dalam kalimatnya ini. Boleh Gerson ini contohnya adalah Tuhan Yesus. Saya ini adalah Petrus. Ya, Petrus yang tertuduhnya bukan main, yang begitu, kenapa ya saya bisa seperti itu? Mungkin dia udah bingung, dia udah sangat tertuduh. Oke, silakan. Ya. Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapeo aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku pilih terhadap kamu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapeo terhadap aku? Aku pilih Tuhan terhadap kamu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada itu ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filea terhadap aku? Aku filea Tuhan terhadap kamu. Dan Yesus ketiga kalinya dia bertanya dengan Pilea. Dia berani untuk menurunkan standarnya bertanya supaya saya yang banyak kekurangan ini bisa bangkit lagi. Yesus menurunkan pertanyaannya supaya saya suatu saat nanti bisa ada di levelnya yang Tuhan mau, yaitu agape. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia
Rela, Bapak Ibu. Dia Tuhan loh Bapak Ibu. Dia Tuhan. Tapi dia rela loh. Menurunkan standarnya. Supaya apa? Nak, gak apa-apa. Nak, aku masih di level ini. Kamu masih di level ini gak apa-apa. Aku ikut dulu. Aku percaya suatu hari kau akan agapau terhadap aku. Amin Bapak Ibu. Makasih Gerson. Ya itu Bapak Ibu. Bagaimana di dalam pertanyaan ini 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pun Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah bentuk pemulihan yang Yesus sudah rancangkan buat setiap kita manusia. Ketika kita dipulihkan, ada pengalaman yang baru yang Tuhan akan bawa kita. Seperti Simon Petrus. Tuhan bawa dia pengalaman yang baru ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya di dalam pengalaman yang baru ini, dia melihat ada Yesus di situ. Karena Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu bisa melihat juga ya. Di dalam pertanyaan Yesus yang pertama, dia memanggil Petrus atau yang lain Bapak Ibu. Dia memanggil langsung adalah Simon, anak Yohanes. Padahal di dalam sebelumnya, di dalam Yohanes 1 ayat 42, dikatakan Yesus memanggil Petrus dengan Kefas atau Petrus. Ini dalam Yohanes 1 sampai 42 isinya, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus. Tetapi menariknya ketika Yesus bertemu dengan Petrus di masa kebangkitannya, dia berkata Simon anak Yohanes. Ini menandakan yang namanya kepribadian, ya, personal Bapak Ibu. Yesus datang dengan personal, memanggil nama Simon anak Yohanes yang emang sebelumnya dia dipanggil seperti itu. Untuk menandakan apa? Bisa Petrus melihat kalau apa yang dialami oleh Petrus ini semua kedaulatan Tuhan. Gak ada yang sesuatu yang bisa dibangga-banggakan. Mungkin soal nama, Tuhan memanggil dia kembali dengan nama Simon anak Yohanes. Bicara soal apa? Bicara soal pribadi dengan pribadi. Dalam hidup kita mungkin tuh juga Bapak Ibu kita ngalamin apa yang sudah kita lakukan mungkin udah wah ini saya udah lakukan ini pelayanan ini kayak gini hal-hal yang buat kita itu wow hebat luar biasa dahsyat. Tapi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita nggak ada yang perlu dibanggakan. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi sumber utamanya bukan kita. Amin. Nah disinilah Tuhan Yesus juga sedang menunjukkan kepada Petrus bagaimana Yesus akan menarik Petrus untuk naik lebih tinggi. Yesus akan menarik Petrus dengan dia menerima Petrus apa adanya, dia akan tarik Petrus untuk naik lebih tinggi karena dia tahu Petrus akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan setelah 3 pertanyaan dan 3 jawaban ini, terakhir selalu di 3 ayat ini, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah bagian yang ketiga, yaitu fokus pada panggilan Kristus dan siap di dalam pengutusan, yaitu gospel center. Seluruh kehidupan kita itu adalah Injil Kristus. Jadi ketika kita sudah dipulihkan, Tuhan mau kita tidak berhenti di dalam pemulihan saja. Kalau kita hanya berhenti di dalam pemulihan, aku pulih saja tidak cukup Bapak Ibu. Pemulihan harus disertai dengan panggilan, amin. Kita nggak bisa hanya berkutat di dalam pemulihan saja, menikmati kasih Tuhan buat aku, menikmati anugerah Tuhan buat aku dan aku, bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau ketika kita dipulihkan, kita pun masuk di dalam panggilan Tuhan. Panggilannya apa? Gembalakanlah
domba-dombaku. Itu panggilan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan ini dikatakan kepada Petrus sampai juga 3 kali. Jadi dalam panggilan ini, Yesus lah yang mengubah Petrus dari kegagalan menuju pada pemulihan. Yang membawa Petrus menggenapi panggilannya, yaitu Christ Center. Seluruh kehidupan Petrus, Bapak Ibu lihat ya, di dalam tadi ayat yang 19. Petrus pada akhirnya dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah nubuat Yesus di ayat sebelumnya 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan udah bilang, kalau nanti ikut aku, kamu akan mengalami ini. Apa yang terjadi sama Petrus? Dia takut apa enggak? Enggak Bapak Ibu. Karena dia sudah menerima kasih yang apa adanya, dia ikut Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, Petrus akhirnya ketika masa hidupnya di dalam kekaisaran Romawi, ketika ia menyebarkan Injil kemana-mana, dia dipenjara. Akhirnya dia dihukum salib. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Jangan salibkan saya seperti Tuhan Yesus. Salibkan saya terbalik. Karena saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Disinilah titik Petrus mengalami kasih Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan dengan panggilan yang Tuhan berikan padanya. Dengan kasih agape. Dia beri hidupnya mati dengan posisi yang tidak normal. Dan karena dia merasa tidak layak seperti Tuhan Yesus, dia sangat mencintai Yesus. Nah, disitulah titiknya bahwa Petrus mengalami terobosan dalam hidupnya. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Yesus, tidak ada yang lain. Kalau kita mengalami terobosan hidup, kita mengalami diapresiasi, dipuji, dibilang hebat, kamu hebat, pelayananmu luar biasa, kamu top deh. Kembalikan itu kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Semuanya hanya karena Tuhan Yesus. Dan saya mau bersaksi Bapak Ibu, bagaimana juga Kristus memberikan segalanya buat saya. Lewat kehidupan saya yang saya jalani gak mudah Bapak Ibu dari kecil. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Dari kecil saya ini sudah besarnya itu bukan di Jakarta Bapak Ibu, tapi di satu daerah namanya Melaboh, tahu ya? Melaboh itu di Aceh Barat. Kalau Bapak Ibu tahu, Melaboh itu terkenal karena ternyata ia adalah pusat tsunami waktu 2004. Itu baru terkenal. Dulu sebelum tsunami Melaboh nggak ada yang tahu. Tapi setelah tsunami, oh Melaboh, tsunami, baru tahu. Itulah daerah saya Bapak Ibu. Saya gede, besar di Melaboh itu dengan posisi sebagai minoritas. Aceh Barat, saya minoritas. Saya bersekolah, nggak bisa sekolah swasta. Kenapa? Karena tidak ada sekolah swasta, adanya sekolah negeri. Masuklah saya sekolah negeri. Dari satu kelas yang seperti saya ini nih, 2 orang Bapak Ibu. 48 orang, 2 orang. Nih, satu ini nih, yang beda banget sama mereka. Saya mengalami ketertolakan setiap hari di situ. Dari TK, SD, SMP saya ke Jakarta. TK, SD ini sangat
membuat saya tuh nggak berhenti memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merancangkan hal yang baik kepada saya, bukan hal yang jahat. Jadi posisinya saya setiap hari dibully. Bulinya apa? Rasis. Jadi setiap hari masuk kelas, saya dapat lagu pujian. Memuji saya apa bukan ya? Memuji saya, nggak tahu, saya lihat sih malah lebih ke bully. Misalnya seperti ini lagunya. Cina loleng makan babi nggak habis gua tempeleng. Cina loleng makan babi nggak habis gua tempeleng. Tiap hari saya masuk kelas tuh kayak dinyanyiin kayak gitu. Saya sampai berkata, salah saya di sini. Tapi nggak berhenti di situ aja Bapak Ibu. Penderitaan saya nggak berhenti di situ aja. Nggak mau sekolah, saya dibilangin mama saya, papa saya harus sekolah. Hadapin aja, nggak apa-apa, dunia emang kejam. Oke. Saya nggak mau sekolah tadinya itu. Tapi mau gimana, belum ada homeschooling ya. Kalau ada mungkin homeschooling aja gitu ya. Belum ada Bapak Ibu. Akhirnya saya harus terjalanin setiap hari. Sampai puncaknya kelas 4 SD. Di waktu istirahat, saya ingat sekali. Tiba-tiba berapa orang jamperin saya tuh. Orang, teman-teman laki-laki. Samperin saya. Hei Cina, saya ditendang. Saya dipukul. Akhirnya habis itu, semuanya itu banyak itu orangnya, bisa 8 orang atau 10 orang. Setelah saya dipukul, ditendang, diludahin juga. Hei Cina, diambillah saya. Dibawa semuanya, bareng-bareng tuh semua. Bawa saya, ditandu saya. Kayak dibawa mau ke ambulans gitu ya. Tapi kayak ditandu saya gitu. Hei Cina, gitu. Saya gak bisa, saya kalau bayangin itu tuh. Gak bisa sebenarnya saya bayangin itu. Tapi karena saya mau memuliakan Tuhan Yesus, saya bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Ketika saya dibawa tuh sampai ke atas sumur Bapak Ibu. Mereka keliling tuh. Cina mati lu gitu. 1, 2, 3 detik tuh. Lepasin tangannya mereka. Biur. Itu sumur dalam banget Bapak Ibu. Biur, langsung saya tenggelam di situ. Tapi saya tahu Tuhan baik sama saya. Tuhan tolong saya. Gak tahu gimana ceritanya, tangan saya refleks. Langsung pegang bibirnya sumur. Saya pegang bibirnya sumur itu. Saya mikir, wah, gue masih hidup. Karena apa? Karena saya udah pikir saya mati, Bapak Ibu, bayangin detik itu Bapak Ibu, detik. Ketika saya megang bibir sumur itu, saya minta tolong, itu udah gak ada orang, semua udah pada sekolah, udah masuk lah. Semua teman-teman yang lemparin saya itu udah ke sekolah semua, agak jauh jaraknya Bapak Ibu. Mungkin bisa sekitar 300 meter ya, 400 meter gitu. Itu emang tempat sepi itu. Itu adalah sumur yang gak ada orangnya, emang rumah udah kebakar, ya itu sumurnya. Udah gak ada lagi gitu. Gak ada orang di situ. Saya teriak minta tolong hampir 1 jam. Akhirnya ada yang tolong saya, pakai bawa ban gitu, bawa saya naik. Saya selamat Bapak Ibu. Tuhan tolong saya. Saya belum kenal Yesus waktu itu. Tapi saya tahu dia sudah memilih saya sebelum saya menerima Yesus. Dia bilang, Johan belum saatnya. Saya selamat Bapak Ibu. Tapi hati saya luka banget. Terluka. Makanya saya bilang sama mama papa saya, bawa saya ke Jakarta aja. Karena ada kebetulan saudara saya banyak yang tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena saya sakit hati saya Bapak Ibu. Setelah itu, peristiwa itulah membawa saya menjadi pribadi yang begitu haus akan validasi, pengakuan.
pembuktian, dipuji, diapresiasi. Itu seperti sesuatu yang saya ingini. Karena selama saya hidup dari kecil, saya selalu ada di dalam ketertolakan, pembulian, rasisme. Dan akhirnya saya terima Yesus waktu saya SMA di Jakarta. Kakak-kakak Abalov lah yang melayani saya. Dari keyakinan yang dulu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya melayani sampai saya melayani pelajar-pelajar. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang ingat ya, waktu saya masih imut-imut. Si kecil masih pelajar kelas 1 SMA ya kan. Di situ saya melayani Tuhan sampai lulus SMA pun saya nggak langsung kuliah, saya pelayanan pelajar Bapak Ibu. Saya melayani, tetapi apa yang saya alami terluka itu saya bawa terus Bapak Ibu. Saya bawa terus sampai dalam pelayanan, saya haus akan pujian. Saya melayani enggak lagi dengan motivasi yang baik saat itu. Tuhan percayakan juga melayani, memimpin youth waktu itu di zaman IBN. Melayani sekitar hampir mungkin 10 tahun sampai 14 tahun saya melayani di youth. Awal-awal pelayanan saya motivasinya salah semua Bapak Ibu. Saya ingin dilihat, saya ingin diakui. Saya ingin mendapatkan validasi. Apa yang saya lakukan harus diimingi dengan apresiasi. Hidup saya adalah hidup yang tidak enak Bapak Ibu. Mengalami selalu mengejar apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Pelayanan mungkin dilihat, wah Johan pelayanan bagus, dahsyat, hebat. Tetapi motivasi saya waktu itu adalah motivasi yang tidak benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dulu tertolak. Saya mau kejar itu namanya pengakuan, penerimaan yang salah itu. Dan sampai apa Bapak Ibu, semua saya ubah, fisik saya pun saya ubah. Biar cakep gitu ya kalau dibilang orangnya. Ya kan, supaya ke depannya kalau di mimbar, ya kan saya pelayanan youth, pelayanan di mana-mana, pelayanan sekolah, pelayanan khotbah juga di sekolah. Biar kelihatannya keren, makanya waktu itu model rambut saya, model rambut gondrong. Pernah ada yang lihat di sini dulu ya, gondrong, waduh biar ini, saya juga nggak terlalu ini, pokoknya saya itu mengejar apa kata orang, saya mengejar apresiasi orang, sangat-sangat miris Bapak Ibu, karena capek loh ngejar apresiasi orang, nggak ada habisnya Bapak Ibu, benar nggak? Sekali dikecewakan langsung down, sekali dibilang nggak bagus langsung down. Kenapa? Karena yang dikejar adalah penerimaan dan pengakuan, pembuktian. Padahal pembuktian itu sudah tidak perlu lagi. Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Amin. Jadi tidak perlu lagi. Di dalam Yesus semua sudah cukup. Tapi saya waktu itu belum sadar hal itu. Tapi Tuhan bawa saya ke dalam satu hal. Saya sadar kalau saya capek, kalau begini terus. Tuhan mulai bentuk saya 2015. Tuhan bentuk saya. Tuhan terus bawa saya untuk saya sadar. Tanpa Yesus, nothing. Tanpa Yesus, kosong. Apa yang kamu kejar selama ini, itu kosong. Karena hanya di dalam Yesuslah kamu menang. Bahkan lebih dari pemenang. Disitulah saya datang kepada Tuhan, saya bertobat. Saya enggak lagi mau mengejar validasi Tuhan. Saya enggak lagi mau mengejar pembuktian Tuhan. Saya enggak mau lagi seperti pendeta-pendeta yang ada Tuhan di video-video itu yang kelihatannya keren Tuhan. Kelihatannya hebat Tuhan. Saya enggak mau mengejar itu Tuhan karena mungkin apa yang menjadi idealisme saya waktu itu masih umur 20-an, itu saya mau serahkan semuanya kepada Yesus Kristus saja. Dan saya datang, waktu itu momennya pas banget, gak tahu kenapa itu tahun yang sama ada disciple camp. Momen yang sama saya mau ngomong sama pemurid saya, waktu itu adalah Bang Darwin, sampai sekarang pun tetap Bang Darwin. Saya datang, Bang, aku mau mengakui sesuatu. Saya bilang sama abang, kenapa Han? Ngomong aja. Selama ini aku mengejar validasi,
pengakuan, pembuktian. Aku selalu menampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Ibadah youth kita hebat, ibadah youth kita bagus bang. Hampir 200 orang bang waktu itu jemaatnya. Kalau dulu kan masih tampilin jumlah ibadah hari ini. Masih ada tuh waktu itu Bapak Ibu. 180 orang. Waduh bangga langsung saya. Itulah yang saya kejar. Fana Bapak Ibu salah itu. Saya ngaku sama Bang Darin, Bang maaf kalau semuanya saya tampilkan baik-baik saja. Tapi ternyata itu kosong. Karena saya nggak pernah mengandalkan Tuhan Bang. Dan di situ saya pun mengalami pemulihan khusus. Karena ketertolakan saya Bapak Ibu. Karena Bang Darwin juga saya melihat mewakili orang yang bukan sesama suku saya yaitu Chinese. Bang Darwin mewakili orang-orang yang mungkin iya. Di situ saya melihat gini. Iya ya di luar Chinese saya melihat emang Tuhan pakai semua orang. Semua orang. Amin. Waktu itu kan saya selalu dibilang sama keluarga saya. Di luar Chinese, no. Mereka semua jahat-jahat semua. Begitu. Apalagi saya di Aceh Bapak Ibu. Ini konteksnya di Aceh ya. Kalau di Jakarta mungkin oke lah. Ya itu karena kami minoritas gitu loh. Tapi ketika saya bilang sama Bang Darwin bilang, ya Han, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Wah, saya didoakan, saya pulih Bapak Ibu. Saya pulih. Dan di tahun yang sama, Papa saya dipanggil Tuhan juga. Dan saya bilang sama Bang Darwin, Bang, makasih ya Bang udah jadi Bapak rohani buat saya. Boleh ya saya anggap Abang Bapak saya juga. Karena saya udah gak punya Bapak. Situ saya mengalami pemulihan teman-teman, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ketika saya dipulihkan, itu semua karena Yesus memulihkan saya. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Semua karena Yesus. Dan disitulah posisinya saya melayani Tuhan dari detik itu. Saya sudah terus bawa diri saya melayani dengan sepenuh hati saya. Tidak lagi mengambil keuntungan diri sendiri. Tidak lagi untuk diri sendiri saya berikan buat Tuhan. Di situ saya bebas Bapak Ibu dari apa kata orang, mengejar apresiasi orang, mengejar validasi. Saya bebas Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan saya melayani terus. Saya tidak lagi perlu pembuktian atau mencari status apapun itu. Dan itu terjadi ketika saya sama Dini, saat itu pernah kami 2 tahun di Aussie Bapak Ibu ya. Saya tinggalin semuanya, pelayanan saya, kepemimpinan saya tinggalin. Sementara, tapi saya nggak mau lama-lama, 2 tahun kita harus langsung balik. Karena masih ada yang harus dikerjakan. Saya mau balik, kan saya pergi 2019, saya balik 2021. Saya telepon Bang Darwin, Zoom waktu itu, Bang, kalau saya haus validasi, kalau saya masih yang kayak dulu Bapak Ibu, saya minta, Bang, saya kan dulu pemimpin, jadi ini lagi pemimpin. Enggak Bapak Ibu, saya bilang, apa yang saya bisa bantu Bang? Saya mau lakukan itu. Saat itu posisinya emang lagi banyak orang, misalnya keluarga muda atau profesional muda, ex-youth, waktu itu ada beberapa yang hilang Bapak Ibu dari komunitas. Disitulah saya dan Dini, istri saya, kami melayani bersama, memuridkan, mengembalakan komsel, rintis komsel, supaya mereka-mereka ini ada di dalam komunitas Kristus. Saya lakukan itu bukan lagi untuk diri saya sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Yesus. Amin, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi setelah saya juga pulih, saya kembali ke Aceh 3 kali dalam sebulan.
Makasih Bang Darwin, Kak Hendra, Karini yang memberikan saya izin ke sana 3 kali Bapak Ibu. Setelah banjir yang melanda Aceh waktu itu, Aceh Tamiang waktu itu, saya tergerak. Mungkin sekali, pertama itu buat ya ada keluarga kami di sana. Tapi yang kedua, ketiga, saya mau lagi ke situ. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau bilang, Tuhan, aku udah pulih Tuhan. Aku datang ke situ untuk melayani mereka Tuhan. Untuk memberi bantuan kepada mereka yang berminggu-minggu gak makan Tuhan. Cuma minum air kelapa doang Tuhan. Aku datang bersama dengan tim yang ada Tuhan. Dan boleh ditampilkan. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Saya dipulihkan Tuhan. Saya lihat mereka. Saya lihat mereka. Kalau saya masih pakai ego saya benci mereka. Tapi saya mengasihi mereka. Yang berikutnya, saya jadi perpanjangan tangan Bapak Ibu untuk datang berikan bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan Bapak Ibu. Memang membutuhkan. Dan disinilah Tuhan bawa saya dalam pemulihan, tapi juga hidup di dalam panggilan, yaitu mengasihi orang lain. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita, sampai sesakit apapun. Karena Kristus kita bisa Bapak Ibu. Karena Yesus kita bisa. Dan saya terus sampai hari ini melayani di Komsel, di pemuritan, di pembinaan. Kami terus menjangkau khususnya teman-teman kami yang hilang dari komunitas. Kami jangkau mereka. Dan ada terakhir satu kesaksian dari sahabat saya, rekan saya di dalam pengembangan juga di Komsel, yaitu Gerson. Boleh maju ke depan, beri tepuk tangan buat Gerson Bapak Ibu. Secara singkat, Gerson akan menceritakan bagaimana juga Tuhan memulihkan dia sampai membawa dia bertumbuh dalam Kristus. Silakan Son. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Johan. Selamat pagi semua. Siang. Siang ya? Iya, siang. Masih pagi ya. Oke. Siap. Perkenalkan, nama saya Gerson. Saya dari Komsel Basic area Kak Johan ya. Jadi ya ceritanya itu adalah ya ini saya jadi kalau ya tadi khotbahnya Kak Johan itu adalah tentang Petrus. Hidup saya kok mirip-mirip ya kayak Petrus ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya saya ingat sekali gitu ya, waktu saya juga masih muda itu saya melayani Tuhan gitu ya. Sampai sekarang masih muda juga, tenang Bapak. Jadi saya sama melayani Tuhan, sukacita, ikut youth ya. Tapi semua itu berubah karena ada COVID. Masih ingat COVID? Tahun 2019-2020 ya. Dan waktu itu ya pas COVID itu kita kan nggak boleh ketemu siapapun ya, nggak boleh tatap fisik, ibadah pun nggak boleh, kumpul pun gimana nggak boleh gitu, harus ada WFH ya kan, dan ya begitu juga dengan ibadah gitu ya. Jadi ibadah pun yang biasanya fisik kita nggak bisa, harusnya online gitu ya. Ya singkat cerita ternyata berjalan ya lebih lama ya 2 tahun ya. Lama-lama saya juga kayak biasanya ibadah online ngikut minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Lama-lama nggak ikut-ikut juga gitu. Lama-lama ya udahlah, apa sih gitu. Saya ngerasa nggak dapetin apa-apa juga. Dan saya jujur disitulah saya merasa benar-benar terpuruk. Saya ingat juga saya menganggur semenjak COVID itu. Saya nganggur lama 2 tahun. Bagaimana mau ke kantor? Siapa kantor mau menerima ketika lagi masa-masa krisis itu ya. Jadi benar-benar saya tidak bisa apa-apa. Saya kesel, saya kecewa sama gereja saya dulu ya. Jadi benar-benar saya kecewa. Saya rasanya udah meninggalkan Tuhan aja. Saya jadi agnostik. Ya Tuhan ada tapi sepertinya tidak mau tolong saya gitu.
udahlah gitu lah. Sudahlah lupakan aja lah gitu. Saya benar-benar udah di titik sempat ya berkicau lah, saya kayak sempat ngomong dalam hati, udah Tuhan, selesai aja hidup saya sampai di sini. Buat apa sih? Buat apa sih ini? Udahlah, apain sih hidup saya gitu. Namun ya sepertinya Tuhan menjawab doa itu ya. Tahun 2020-an saya lagi, oh by the way saya juga cerita. Saya depresi berat waktu itu. Jadi Bapak Ibu kalau tidur malam jam berapa? 11, jam 11 malam ya, sampai jam mungkin bangun jam 6 ya. Saya baru bisa tidur jam 10 pagi. Bangun jam 5 sore, setiap hari, setahun penuh. Stres. Kalau tidur pagi itu stres ya, salah satu ya, saya orang seperti itu. Hidup nggak ada harapan. Namun Tuhan jawab doa saya yang kecil itu. Tiba-tiba saya ingat sekali ada dua sahabat saya, pasangan suami istri ini, tiba-tiba WhatsApp saya gitu ya. Gerson, ini ada acara nih, jadi kita baru punya rumah, mama saya baru punya rumah, mama saya itu ingat kamu, mau nggak kamu datang ke sini gitu ya, tolong datang ya ke rumah gitu ya, besok. Oh iya, ya kan namanya juga nggak apa-ngapain ya, waktu itu COVID lagi nggak terlalu, udah mulai boleh datang gitu. Akhirnya ketemu, Gerson datang gitu kan, akhirnya gitu, saya ketemu juga, akhirnya ketemu manusia setelah sekian lama gitu. Jadi benar-benar, ya kita kan ketemu online waktu itu ya, jadi benar-benar ketemu manusia aja, wah gitu, ketemu sahabat saya ini. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus si tantenya ini, mamanya teman saya bilang, Gerson, nanti kamu datang, nanti kamu doain ya rumah tante ya, doa berkat buat rumah tante, pemberkatan rumah. Hah? Dalam hati, siapa saya yang berdosa ini ya Tuhan gitu loh, siapa saya gitu. Di depan umum gitu ya, waktu itu jemaatnya ya nggak banyak lah, kira-kira cuma 5 orang, 2 orang, tetangga-tetangga aja. Karena sudah ditodong, ya sudah lah ya, kita doakan aja. Dalam hati, Tuhan setelah ini semoga rumahnya nggak kenapa-napa. Dan masih baik-baik saja sampai sekarang, puji Tuhan. Jadi ya kita doain dalam nama Tuhan, berkatilah rumah ini ya, gitu. Kira-kira gitu. Nah selesai gitu, ya ngobrol lagi. Teman saya ini ngomong, tahu nggak sih, tadi itu sebenarnya yang datang itu depan kamu itu PKS, pendeta, terus gembala. Dah, kenapa nggak mereka aja gitu? Kamu ngerjain saya ini ya gitu, ketawa gitu. Enggak udah, tapi nggak tahu. Ya ini kan mintanya mama saya gitu buat kamu yang doain. Ya udah, puji Tuhan gitu ya. Jadi kayak sekali lagi bilang, wah itu anugerah juga ya. Jadi cerita kocak kayak gitu. Nah semenjak dari kejadian itu ya mereka singkat cerita mengajak saya untuk ikut komsel. Waktu itu masih online, komsel Abalov yang sekarang. Gitu ya. Jadi puji Tuhan gitu ya. Lalu yang ada sebenarnya ada satu yang saya lupa tadi pagi. 2 minggu setelah saya komsel, 3 minggu itu saya keterima kerja Bapak Ibu. Setelah berapa lama menganggur? 2 tahun. 2 tahun. Dan saya masih bekerja di tempat itu sampai hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Dan setelah itu ya ikut komsel setahun, ya kira-kira berapa bulan, setahun gitu, tergeraklah gitu ya. Dari teman-teman PKS juga, Gerson, mau nggak kamu melayani bersama kami gitu ya. Yuk jadi terlibatlah tim inti gitu ya, tim PKS. Waduh, oke lah, siapa saya gitu, saya udah dipulihkan kan, udahlah. Tadi seperti kabarnya Kak Johan, mari kita mengembalakan. Dan saya ingat doa saya dapat pikiran sama Tuhan, saya jadi tim PKS gimana ya gitu ya, bisa nggak ya? Saya masih single, mereka udah berkeluarga gitu ya. Terus Roh Kudus mengingatkan saya, kamu mengasihi aku nggak? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu saya masih ingat, waduh, puji Tuhan, wah ya udahlah. Oke, tanda tangan ya, itu tanda tangan maksudnya teken gitu. Ya udahlah, kita jadi PKS lah. Melayani sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Jadi sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahun. Apa itu? Dan ada satu kejadian yang saya nggak akan lupa. Suatu kali ada satu pasangan ribut besar. Ya kan, konfliknya luar biasa gitu. Saya ingat sekali tiba-tiba saya waktu itu hari Senin, saya di WhatsApp lah sama teman saya ini gitu, suaminya. Gue mau ketemu lo, sekarang gitu ya. Waduh, ada apa nih, mau nagih hutang atau apa? Jadi
takut juga gitu. Tapi ya udah datang, kenapa? Saya mau cerita sama kamu. Oke, gitu ya. Dia datang ke kantor saya di restoran, ngobrol panjang lebar, dia cerita tentang kehidupan keluarganya. Ya singkat cerita, kita mendoakan, ya. Saya mendoakan dia, gitu. Mendoakan, ya, puji Tuhan, saling mendoakan. Gitu. Terus besoknya istrinya telepon. Istrinya telepon ke saya gitu. Kak ini, ya sama cerita doain, pulihkan. Dan ini konflik belum selesai gitu. Kira-kira butuh waktu 3 minggu atau 2 minggu ya. Saling diam-diaman gitu ya. Tapi akhirnya ada pemulihan, ada waktunya untuk suami istri ini ya akhirnya mulai ngobrol lagi. Waktu itu dikirakan, kamu datang ke rumah dia. Oh ya, saya coba datang, kunjungilah rumah mereka. Jadi kalau di PKS ini bercanda ya, P-nya itu pendeta kali ya. Jadi datanglah gitu ya, kunjungan gitu, doain suami istri ini gitu ya. Waduh, doain pemulihan gitu. Tuhan, pulihkanlah gitu. Dan itu sampai sekarang pasangan itu masih melayani Tuhan dan luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Dan jujur saya terkesan sama kejadian itu gitu loh. Pas saya pulang naik motor saya mikir gitu, kok ini Tuhan kok aneh ya, lucu juga gitu ya. Kok saya ini belum nikah waktu itu. Saya belum, ya sampai sekarang gitu ya. Saya belum nikah gitu ya. Harus saya tekenin sampai sekarang biar iya. Jadi ini belum iya. bukan iklan. Sampai Ini sekarang. bukan iklan Bapak Ibu ya. Nggak Tidak apa-apa. ada nomor telepon di sini ya. Iklan juga nggak apa-apa. Oke, kata Johan. Oke lanjut. Jadi waktu itu saya pikir kayak, waduh Tuhan kok saya belum nikah nih Tuhan kok. Ngapain saya ngurusin keluarga orang gitu, saya ngomong gitu. Saya harusnya bangun rumah tangga saya sendiri. Ini Tuhan pakai saya untuk melayani keluarga yang udah menikah. Lalu disitulah Roh Kudus datang gitu. Saya ingat lagi naik motor tuh, saya terharu banget, saya bilang gini. Gerson, ini tanda Gerson. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau kamu belum nikah, tapi bisa dipakai untuk melayani keluarga-keluarga. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bahwa ya kita nggak pernah tahu gitu loh Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memulihkan. Ketika Tuhan udah memanggil, ya kan, kita manggil, gembalakanlah domba-dombaku, Allah yang melengkapi. Allah yang melengkapi itu semua, tidak ada yang mustahil gitu loh. Dan sampai sekarang kita masih melayani. By the way, saya harus juga cerita. Saya melayani dengan pasangan yang memanggil saya hari itu sampai sekarang gitu loh, pasangan itu. Mungkin teman saya tuh datang. James dan Yeni, ya. Saya mau bilang sama James dan Yeni, kalau bukan karena kalian, mungkin saya udah binasa gitu. Serius. Tapi itu karena Tuhan. Saya percaya itu Tuhan manggil. Amin. Ya, jadi itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, ya semuanya karena Kristus ya. Karena Yesus, dia sudah mengubah Petrus tadi dari penyangkal menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Petrus dari penyangkal menjadi pribadi yang rela memberi semuanya untuk Tuhan Yesus. Dari penyangkal, pribadi yang berkata, Tuhan, semuanya ini untukmu. Aku tidak akan mengejar lagi yang lainnya, karena di dalam Kristus sudah cukup. Dan mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita terus ikut Kristus. Terus mengasihi Kristus dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Ini panggilan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Untuk mengasihi orang lain. Untuk tidak hanya berhenti di saya, tapi saya mau yang lain juga mengalami kasih Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau adalah pribadi yang agung dan mulia Tuhan. Kau adalah pribadi yang menjadi segalanya untuk kami Tuhan. Kau rela menurunkan standar-Mu Tuhan. Untuk menerima kami apa adanya Tuhan. Kami mungkin belum bisa mencapai level kasih yang seperti Engkau mau Tuhan. Tapi Engkau menurunkan standar-Mu untuk kami bisa
sama. Dan akhirnya kami bisa naik Tuhan, seperti apa yang Kau mau. Tuhan yang sama, yang dimana Engkau berbicara dengan Petrus, adalah juga Tuhan yang sama Tuhan. Saat ini Engkau juga ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lainnya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau jadikan lagu ini doa kita hari ini. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang memesona hatiku. Berikanlah kesempatan baru ya Tuhan. Di setiap musim kehidupan ya Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus ya Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Kita sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, kami mau cinta Engkau selamanya. Karena hanya Engkau-lah yang kami sembah, kami puji, kami layani, kami kasihi hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memenuhi kami dengan penerimaan tanpa syarat. Kau sudah memenuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang besar. Kasih agapau itu, kasih yang murni itu Tuhan. Kami mau bawa kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang yang belum mengalami kasih-Mu itu Tuhan. Ajar kami untuk mengembalakan Tuhan domba-domba yang Tuhan percayakan.
Yang mereka mungkin sedang tersesat Tuhan, sedang tidak tahu arah kemana mereka pergi Tuhan. Tapi Tuhan bawa kami untuk membawa Tuhan juga nama Yesus kepada mereka. Sehingga mereka tidak tersesat lagi Tuhan. Mereka bertemu dengan Yesus Tuhan, Sang Gembala itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk Abalov MTHS Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Kristus, bukan yang lainnya Tuhan. Kami gak mau fokus kepada hal-hal yang tidak esensi Tuhan. Tapi kami mau fokus hanya kepada Engkau. Banyak orang-orang yang butuh Engkau Tuhan, butuh kasih-Mu. Pakai kami semua Tuhan, karena panggilan ini untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, biar firman yang kami dengar, kami lakukan itu dengan segenap hati kami atas dasar kami mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin.